Pernah nggak sih ngerasa kayak ada badai dalam hidup yang seolah-olah nggak bisa dihentikan? Nah, hari ini kita nggak akan cari tempat buat sembunyi. Justru sebaliknya, kita akan bangun sebuah benteng di dalam diri kita sendiri. Sebuah kerangka kerja buat jadi pribadi yang benar-benar tak tergoyahkan. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan jujur. Coba deh jawab dalam hati. Apa sih yang sebenarnya ngehalangin Anda? Seringkali jawabannya itu bukan ada di luar sana, tapi justru ia tersembunyi di dalam kepala kita sendiri. Jadi gimana caranya bangun benteng ini? Kita punya 5 langkah. Kita bakal mulai dari pertempuran di dalam diri, terus menempa diri dengan aksi nyata, mengubah cara kita lihat kegagalan, belajar menghadapi dunia luar, dan yang terakhir, jadi jangkar buat diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Langkah pertama, dan ini jujur aja mungkin yang paling berat, menghadapi ketakutan di dalam diri. Karena gini, sebelum kita bisa menaklukkan dunia, kita harus taklukkan dulu apa yang ada di dalam pikiran kita. Dengar kata cinta diri sendiri itu kayaknya gampang ya, tapi kenyataannya ini tuh perjalanan yang panjang banget. Seringkali ada semacam duri atau rintangan yang nggak kelihatan, yang terus-terusan nahan kita, bikin kita rasanya kayak jalan di tempat. Muniba Mazari ngasih kita perspektif yang dalam banget. Dia bilang, musuh terbesarnya itu bukan keadaan atau orang lain, tapi daftar panjang rasa takut yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah musuh pertama yang harus kita semua kenali dan berani hadapi. Oke, kalau ketakutan itu racunnya, terus penawarnya apa dong? Jawabannya bukan dengan mikir lebih banyak, justru sebaliknya. Satu-satunya penawar yang ampuh adalah disiplin untuk bertindak. David Goggins ini orangnya to the point banget. Pesannya jelas, singkirkan semua kebisingan. Omongan orang, drama media sosial, keraguan dari luar. Dan fokus, kembali ke laboratorium mental Anda. Disitulah pekerjaan sesungguhnya kita lakukan, di mana kita menempa kekuatan, tanpa perlu validasi atau tepuk tangan dari siapapun. Prinsip ini sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan. Milih nonton serial TV seharian yang nyaman sekarang, tapi bakal bawa kesulitan nanti, atau kita milih mendaki gunung hari ini, supaya masa depan kita lebih ringan. Pada akhirnya, kita semua harus milih rasa sakit kita. Sakitnya disiplin sekarang, atau sakitnya penyesalan nanti. Saat kita mulai berani ngelakuin hal-hal yang susah, ada satu hal yang udah pasti bakal kejadian. Kita bakal gagal. Jadi, pertanyaannya itu bukan apakah kita akan gagal, tapi gimana kita akan meresponsnya. Siapa coba yang lebih paham tentang jatuh bangun dan ketekunan selain Nelson Mandela? Buat dia, kegagalan itu bukan halaman terakhir dari buku cerita kita. Itu cuma satu bab, satu langkah yang penting banget dalam perjalanan panjang menuju kemenangan. Coba kita bedah prosesnya ya. Anda gagal hari ini? Oke, itu datanya. Besok, Anda coba lagi. Masih gagal juga? Ya, terus mencoba. Siklus ini bukan tanda kelemahan loh. Ini adalah mesin dari ketekunan. Kesuksesan sejati itu lahir dari keberanian untuk terus bangkit, lagi dan lagi. Oke, benteng di dalam diri udah mulai kita perkuat. Sekarang, waktunya kita keluar. Gimana cara kita berinteraksi dengan dunia yang penuh opini, kritik, dan perubahan yang nggak bisa kita tebak? Ini nih, sebuah realita yang disampaikan oleh Denzel Washington. Orang-orang itu datang dan pergi, persis kayak musim yang berganti. Memahami ini bukan berarti kita jadi sinis, tapi justru ini membebaskan kita. Kita jadi belajar untuk nggak menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Gimana kalau kita coba lihat kritik dari sudut pandang yang kebalikannya? Seringkali, waktu orang coba menjatuhkan Anda, itu bukan karena Anda lemah. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa Anda bersinar terlalu terang, bahwa suara Anda penting, bahwa Anda berada di posisi yang mereka inginkan. Jadi, kritik mereka itu sebenarnya adalah cerminan dari kekuatan Anda sendiri. Nah, sekarang kita sampai di langkah terakhir, puncaknya. Kita bakal gabungin semua kepingan puzzle ini untuk membangun fondasi yang paling utama, menjadi jangkar bagi diri sendiri. Setelah semua pertempuran itu, baik di dalam maupun di luar, coba tebak apa yang tersisa. Anda, cuma Anda. Tujuan akhirnya adalah membangun hidup di atas fondasi yang Anda kendalikan sepenuhnya, yaitu kedamaian batin Anda. Itu satu-satunya hal yang nggak bisa direbut sama siapapun. Dan inilah kebenaran utamanya. Teman bisa pergi, pekerjaan bisa hilang, dunia di sekitar kita bisa berubah total. Tapi satu-satunya orang yang bakal selalu ada buat Anda dari awal sampai akhir adalah diri Anda sendiri. Menjadi jangkar untuk diri sendiri itu bukan pilihan, itu adalah satu-satunya jalan menuju kemandirian yang sejati.
Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda. Kebisingan apa, entah itu keraguan, kritik, atau distraksi, yang akan Anda singkirkan hari ini juga untuk memulai perjalanan ini? Jawabannya ada di tangan Anda.